Pada Maret 2024, pemerintahan Presiden Joko Widodo menetapkan proyek Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2 sebagai salah satu proyek strategis nasional atau PSN. Usai menyandang status PSN, PIK 2 semakin gencar memperluas kawasannya. Akibatnya, perkampungan warga terkena dampaknya. Dalih penetapan PIK 2 sebagai kawasan PSN untuk menjadi destinasi wisata strategis dan membuka lapangan pekerjaan tampaknya cuma angan-angan. Yang terjadi justru sebaliknya, warga yang hidup berdekatan dengan PIK 2 dibayangi dengan berbagai ketakutan, mulai dari persoalan lingkungan hingga semakin sulitnya mempunyai mata pencarian. Tak terkecuali bagi para nelayan, proyek PIK 2 membuat kehidupan mereka semakin jauh dari laut. Alhasil, para nelayan pun harus memutar otak untuk melanjutkan hidup. Ketakutan warga itu disebabkan oleh sosok hantu setinggi 4 meter yang mengelilingi pemukiman. Dan hantu itu adalah tembok pemisah antara PIK 2 dengan perkampungan warga. Tembok ini adalah jurang pemisah antara si kaya dan si miskin di utara Kabupaten Tangerang. Tembok ini memisahkan desa Kampung Muara, Teluk Naga, dan proyek elit PIK 2. Saya Raka, dan inilah Face of Jakarta. Tempat saya berdiri ini adalah gerbang Desa Muara, Teluk Naga, desa yang langsung berbatasan dengan proyek elit PIK 2. Nah, di kehidupan berjalan seolah biasa saja jika dilihat secara kasat mata. Tapi ternyata ada beragam cerita pilu yang dirasakan oleh warga, mulai dari digusur hingga kehilangan mata pencarian karena terhimpit proyek elit PIK 2. Saya sedang bersama Pak Munawi. Selamat sore Pak Munawi. Selamat sore. Pak Munawi gimana Pak? Kabar-kabar atau kegiatannya akhir-akhir ini? Ada kesibukan sih, sibuk namanya lagi ini. Sedangkan masyarakat ini mata pencarian sekarang lagi sulit ya. Ya sekarang kan banyak pembangunan, terus mata pencarian sulit, makin jauh. Laut itu udah makin jauh. Itu kesulitan itu sejak kapan Pak dirasakan sama warga Desa Muara itu, Kampung Muara? Ya sejak adanya pembangunan. Kalau dulu kan masih ada empang, masyarakat masih bisa mencari di empang. Sekarang udah paling satu jalur di laut semua. Kalau boleh mungkin detail tuh Pak, sejak kapan pembangunan itu Bapak rasakan sejak kapan Pak? Tahun berapa gitu kira-kira Pak? Sejak mulai tahun 2020. 2020? Iya. 2020 tuh mulai sangat cepat gitu pembangunan itu Pak? Cepat sampai sekarang. Kalau sebelumnya Pak, masyarakat atau warga kampung Desa Muara tuh emang apa sih Pak profesinya? Profesinya nelayan, banyak nelayan. Banyak kan nelayan. Berarti kalau di sini ngelaut di mana Pak? Kalau sebelum ada PIK 2 itu kan di sini kita lihat ada tembok gitu. Iya. Tembok yang sangat tinggi. Kalau dulu kan jalan ke sini masih bisa. Terus sekarang jalan ke sini. Kan sekarang makin jauh. Dulu makan waktu berapa lama, sekarang berapa lama gitu bedanya tuh Pak? Ya, perbandingannya gitu. Kita setengah jam lah. Setengah jam. Kalau dulu berapa Pak? Apa dulu 15 menit juga sampai ke laut. Sekarang 30 menit itu harus naik motor juga? Iya, harus pakai motor. Bapak dulu juga nelayan katanya Pak? Nelayan. Nelayan. Nelayan apa Pak kalau boleh tahu Pak? Jala. Nelayan jala. Tahun berapa Pak terakhir ngelaut Pak atau nyari ikan di laut? Sekitar tahun 2019. Berarti 2019 itu sebelum PIK 2 semakin besar, Bapak masih melaut itu? Masih. Sekarang profesinya apa Pak kalau boleh tahu Pak? Sekarang ya di rumah aja dagang kecil-kecilan. Karena kehilangan mata pencarian tadi? Iya. Kalau warga kampung Desa Muara sendiri nih Pak, semenjak mata pencariannya hilang, nggak bisa ngelaut, itu banyak bekerja sebagai apa Pak? Kebanyakan sih banyak. Ada juga yang masih ngejalan sih, masih ngelaut, masih ada juga yang ngelaut masih, cuma agak jauh. Yang lain juga masih ada yang kerja di pabrik itu. Tapi kalau di Desa Muara sendiri nih Pak, ada keluhan polemik gara-gara banyaknya alat berat kan sangat berdampingan dengan proyek PIK 2 gitu Iya. Pak? Ya keluhan sih banyak keluhan, termasuknya kalau ada alat berat begini kan kita getarannya serta kadang-kadang abunya itu pada kayak gitu. Selain masalah itu lingkungan ada nggak Pak masalah mungkin ada banjir kah atau rob kah itu gimana? Kalau lingkungan banjir sering banjir, sering.
setelah ada PIK. Dulu sebelum ada PIK 2 di belakang, itu kawasan apa Pak? Di belakang tembok ini? Itu empang. Empang? Empang apa Pak dulu Pak? Itu ikan, Udang gitu? ya udang. Oh ini tembok yang dulunya empang nih Pak? Iya, dulunya empang semua terus. Tapi kalau Kampung Muara, di sini tetap batasnya? Batasnya ke sini ya. Dulu pantesan sejuk ya Pak ya? Oh. Tapi bedanya apa Pak? Panasnya itu warga tuh ngeluhnya gimana sih Pak? Ya sekarang panas sih, angin kok nggak langsung ke ini, ke kampung-kampung. Sekarang udah terhalang sama tembok, akhirnya kan panas rasanya. Jadi digusur kayak gini ada berapa rumah Pak kira-kira Pak? 100 rumah sekitar 100 rumah. RT 17, RT 16 itu berarti ya? Iya, ya, 16. Itu saya lihat juga ada gusur dulu semua baru jalan, semua baru bikin jalan tuh apa Pak? Itu penolakan warga atau seperti apa Pak? Itu penolakan warga pada waktu itu, ini mau bikin jalan kan ini diputer nih. Ini putar ke situ. Nah sekarang masyarakat warga itu menolak. Harus digusur dulu semuanya, baru silakan bikin jalan. Itu kan jalan tuh. Tiba-tiba ini bikin jalan? Iya. Itu udah ada jalan itu tuh. Jalannya itu melintasi rumah warga berarti? Iya, kalau di sini ini kan dimaksud putar pada waktu itu. Selama ini belum digusur. Jadi masyarakat pengennya digusur dulu semua, baru dibikin jalan ke sana langsung. Baru dibuka ya iya, Pak? Dibuka, iya. Misalkan ini dibersihin dulu rumah-rumah ya, dibayar ganti rugi. Baru mau bikin jalan ya silahkan gitu maksudnya ya Pak ya? Iya kayak gitu. Oh waktu itu dia anggapan orang-orang itu udah dibayar di sini. Jadi masyarakat ya emang yang belum dibayar apa adanya, udah langsung berlawan lah. Melawan. Tapi rame Pak waktu itu orang-orang? Rame orang-orang itu emang kata dia bilang ini harus udah selesai semua, harus digusur semua. Tapi masyarakat kan emang yang belum bayar. Ya Pak ya, belum dibayar. Iya, semua memang belum dibayar. Dia juga begitu dibilang kayak gitu, masyarakat juga langsung balik lagi sih. Paling ketakutan kalau itu kan emang banjir, udah emang sehari-hari kalau waktu air asin naik pasti banjir, apalagi air hujan. Sekarang kan mungkin parahnya apa tuh, saluran airnya juga kan kurang lancar, banyak keluhan dari masyarakat juga. Panas itu suasananya, udah gitu doang. Kasihan yang anak-anak kan yang lain. Ini kan kalau misalnya air asin banjir, pasti banjir semua nih. Pernah kemari-mari air, bantuan nggak ada sama sekali. Ya, kalau ada bantuan nih pasti saya tahu lah. Iya, nggak mungkin kita bilang ada, dibilang kagak. Nggak ada sama sekali. Cuman ngerasain dampak banjirnya aja. Sangat mengganggu sih. Jadi kan di mari kan tinggal kena dampaknya doang yang belakangan begini. Ngelawan. Tadinya kan ini mau dioper alih jalan, mau dibikin. Jadi saya nggak mau jalan ini mau ditutup, diarahkan. Gusur dulu semua baru bikin jalan. Kalau udah digusur kan terserah dia mau diapain juga. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA menilai kenyataan pahit yang dialami oleh warga Desa Muara, khususnya para nelayan, merupakan dampak dari pembangunan yang tak ramah dengan ruang hidup. Lewat statusnya sebagai PSN dan atas nama pembangunan serta investasi, PIK 2 menurut KIARA telah mengabaikan dampak sosial, budaya, dan ekonomi yang dirasakan warga pesisir. Dalam kata lain, negara dianggap gagal melihat pembangunan di sini. Pada awal November 2024 lalu, kecelakaan lalu lintas membuat seorang bocah terluka dan beritanya viral di media sosial. Korban mengalami luka serius karena terlindas truk ketika sedang melintas dengan sepeda motor bersama orang tuanya. Insiden itu ternyata berbuntut panjang. Warga merasa marah atas kecelakaan tersebut. Kericuhan pun pecah. Warga melampiaskan amarah dengan menghancurkan truk yang menabrak korban. Aksi warga pada akhirnya mampu diredam oleh aparat kepolisian. Kemegahan PIK 2 sebagai proyek strategis nasional pada akhirnya cuma bisa dinikmati oleh kelompok tertentu.
Pembangunan yang diidam-idamkan untuk kesejahteraan rakyat ternyata cuma isapan jempol belaka. Dari Desa Muara, saya melihat betapa dalamnya jurang antara si kaya dan si miskin. Ketimpangan sosial, potensi kehilangan mata pencarian, kerusakan lingkungan, hingga krisis ekonomi adalah wajah baru pesisir utara Kabupaten Tangerang. Saya Raka dari Suara, dan inilah Face of Jakarta.